Istriku yang viral sekarang lupa dengan keluarga. Dina, istriku yang dulu sederhana dan penuh perhatian, tiba-tiba berubah sejak video lucunya bersama Raka, anak kami, mendadak viral. Video itu sebenarnya diambil secara spontan saat Dina dan Raka sedang bermain peran di ruang tamu. Dina menirukan suara karakter kartun kesukaan Raka dengan sangat lucu dan ekspresif. Tak disangka, aku yang merekam momen itu iseng mengunggahnya ke media sosial, dan dalam hitungan hari, video itu ditonton jutaan orang. Komentar pujian dan tawa memenuhi kolom komentar. Banyak yang menyebut Dina sebagai ibu muda yang lucu dan menggemaskan. Bahkan, beberapa akun terkenal ikut membagikan videonya, membuat jumlah pengikut Dina melonjak drastis. Awalnya, kami hanya menganggap ini sebagai hiburan semata. Mas, nggak ngangka ya, video iseng gitu bisa viral, ucap Dina sambil tertawa geli. Aku ikut tertawa, senang melihat Dina bahagia dan percaya diri. Namun, kepopuleran itu ternyata membawa banyak perubahan. Tawaran endorse mulai berdatangan. Dina yang awalnya ragu-ragu akhirnya menerima beberapa tawaran produk anak-anak yang memang cocok dengan kesehariannya bersama Raka. Foto-foto Dina bersama Raka yang mengenakan baju kembar menjadi sorotan. Tidak hanya itu, vlog harian yang menunjukkan keseharian Dina sebagai ibu muda yang aktif dan ceria juga mulai banyak ditonton. Dina mulai menikmati perannya sebagai figur publik. Ia semakin sering sibuk dengan ponselnya, baik untuk memotret, merekam video, ataupun mengedit konten sebelum diunggah. Pada awalnya, aku bangga melihatnya berkembang dan menemukan kesibukan baru. Dina terlihat lebih ceria dan penuh semangat. Namun, lambat laun kesibukan itu mulai mengganggu kebersamaan kami. Sarapan yang dulu selalu menjadi waktu bercengkrama, kini berubah menjadi momen Dina sibuk memilih filter foto. Ketika bermain dengan Raka, ia lebih sering mengarahkan kamera daripada benar-benar terlibat dalam permainan. Bahkan, saat makan malam, tangannya tidak lepas dari ponsel untuk membalas komentar atau memantau jumlah like yang terus bertambah. Suatu hari, kami sekeluarga pergi piknik ke taman. Biasanya, ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk kami saling bercerita dan bercanda. Namun, kali ini terasa berbeda. Dina lebih sibuk mencari spot foto yang menurutnya instagramable dibanding menikmati waktu bersama. Mas, sini fotoin aku sama Raka di sini, ya. Backgroundnya bagus banget, tintanya dengan mata berbinar. Aku menurut, walaupun dalam hati mulai merasa ada yang hilang. Setelah sesi foto selesai, Dina langsung duduk di bangku taman, sibuk mengedit foto. Aku dan Raka hanya bisa saling menatap, merasa diabaikan di tengah momen yang seharusnya menjadi kebersamaan kami. Raka bahkan menarik-narik baju Dina sambil berkata, "Mama, main ayunan sama Raka, yuk." Namun, Dina hanya menjawab singkat, "Nanti ya, nak. Mama lagi sibuk." Seiring berjalannya waktu, kesibukan Dina semakin menjadi-jadi. Ia mulai menerima undangan talk show, menjadi bintang tamu di podcast terkenal, hingga menghadiri acara-acara influencer. Jadwal hariannya semakin padat. Dina yang dulu selalu ada di rumah untuk menyambut Raka pulang sekolah, kini lebih sering pergi keluar kota untuk acara-acara tersebut. Malam-malam kami yang dulu penuh kehangatan dan obrolan ringan kini menjadi sunyi. Dina pulang larut malam dalam keadaan lelah dan langsung tertidur. Saat aku bangun pagi, Dina sudah pergi lagi mengejar jadwal syuting. Kami mulai hidup seperti orang asing di rumah yang sama. Aku mencoba mengerti kesibukannya. Aku tahu ia menikmati dunia barunya, dunia yang penuh sorotan kamera dan pujian dari ribuan pengikut. Tapi, aku tidak pernah menyangka efeknya akan sejauh ini. Kehangatan dalam keluarga kami perlahan memudar. Dina ada secara fisik, tapi jiwanya seolah berada di dunia yang berbeda. Suatu malam, saat Dina pulang terlambat, aku mencoba bicara dari hati ke hati. "Kamu tahu nggak, akhir-akhir ini Raka sering nanya kapan kamu bisa main sama dia lagi." Tanyaku pelan, berharap Dina menyadari perubahannya. Ia terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar, "Nanti ya, Mas. Aku lagi sibuk banget." Jawabannya terasa sangat jauh, dingin, dan tidak peduli. Aku mulai merasa kehilangan istri yang dulu selalu penuh perhatian. Dina yang sekarang tampak lebih peduli pada jumlah like dan follower daripada tawa dan kebahagiaan anaknya sendiri. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga kami yang terpajang di dinding. Foto saat kami liburan ke pantai, saat Dina masih menjadi istri yang penuh cinta dan ibu yang selalu ada untuk anaknya.
Foto yang mengingatkanku pada kebahagiaan sederhana yang dulu selalu kami rasakan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Dina masih bisa kembali menjadi sosok yang dulu kucintai? Ataukah ia akan terus tenggelam dalam dunia maya yang penuh gemerlap namun kosong? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar dalam pikiranku. Aku merasa semakin resah dan kesepian, meski Dina masih tinggal di rumah yang sama. Namun yang paling menyakitkan adalah melihat Raka yang semakin hari semakin merindukan ibunya. Anak kecil yang belum mengerti mengapa mamanya yang dulu selalu ada kini lebih sering menghilang. Raka semakin sering bertanya, "Papa, Mama kemana? Mama nggak main sama Raka lagi?" Pertanyaan yang membuat hatiku teriris setiap kali mendengarnya. Aku hanya bisa menjawab, "Mama kerja, Nak. Nanti Mama pulang, iya." Meski dalam hati aku tahu, kepulangan Dina tidak lagi membawa kehangatan seperti dulu. Aku sadar, jika semua ini dibiarkan, keluarga kami bisa benar-benar hancur. Tapi, bagaimana caranya menyadarkan Dina? Bagaimana aku bisa membuatnya mengerti bahwa di balik popularitas dan kesuksesan yang ia kejar, ada keluarga yang selalu menunggunya pulang. Malam semakin larut, dan aku duduk dalam keheningan, merenungi perubahan yang terjadi dalam keluarga kami. Aku tidak ingin popularitas merenggut kebahagiaan sederhana yang dulu kami miliki. Namun, apakah Dina masih mengingat semua itu? Atau ia sudah benar-benar lupa pada kami? Saat itu, aku sadar bahwa kepopuleran yang datang tiba-tiba bukan hanya mengubah hidup Dina, tapi juga mengubah kehidupan keluarga kecil kami. Jika cerita ini menyentuh hati Anda dan memberi pelajaran yang bermakna, jangan diam saja. Like sekarang juga, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman Anda. Subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya yang bisa mengubah cara pandang hidup Anda. Jangan tunggu lama, dengan satu klik, Anda bisa membantu lebih banyak orang menyadari pentingnya keluarga di tengah kesibukan hidup. Seiring berjalannya waktu, popularitas Dina semakin meroket. Jumlah pengikutnya di media sosial terus bertambah, dan setiap unggahannya selalu mendapat ribuan like dan komentar. Dina mulai mendapat tawaran menjadi brand ambasador produk-produk ternama, bahkan diundang ke berbagai acara televisi dan podcast terkenal. Aku tahu ini adalah pencapaian besar baginya. Dina terlihat sangat bahagia dan percaya diri. Ia sering bercerita dengan penuh semangat tentang pengalaman syuting, bertemu dengan selebritas, dan bekerja sama dengan merek-merek terkenal. "Mas, tadi aku ketemu artis idola kita. Ternyata dia orangnya ramah banget," ucapnya dengan mata berbinar. Aku mencoba ikut senang. Bagaimanapun juga, ini adalah mimpinya yang menjadi nyata. Tapi di sisi lain, aku tak bisa menutupi kekhawatiranku. Dina semakin sibuk dan jarang berada di rumah. Bahkan saat di rumah pun, perhatiannya lebih sering tertuju pada ponsel dan laptop. Pernah suatu malam, saat aku dan Raka menunggunya pulang untuk makan malam bersama, Dina baru datang menjelang tengah malam dengan wajah lelah. "Maaf, syutingnya molor," ucapnya singkat sebelum langsung menuju kamar dan tertidur. Makan malam yang tadinya kupikir akan hangat dan penuh canda tawa berubah menjadi dingin dan sunyi. Keesokan harinya, Dina sudah pergi lebih awal untuk menghadiri acara talk show pagi. Piring makan malamnya masih utuh, tak tersentuh sedikit pun. Aku mulai menyadari bahwa rumah kami perlahan kehilangan kehangatan. Raka pun mulai merasakan perubahan itu. Ia sering bertanya, "Papa, kenapa Mama nggak pernah main sama Raka lagi?" Aku hanya bisa menghela napas, mencoba menjelaskan dengan lembut, "Mama lagi kerja, Nak. Nanti Mama pulang." "Iya." Tapi Raka tetap terlihat kecewa. Ia mulai sering menggambar dirinya bersama Dina, dengan tulisan kecil di bawahnya, "Aku kangen Mama." Hati ini terasa hancur melihat anakku merindukan ibunya yang sebenarnya ada di rumah yang sama, tapi jiwanya seolah jauh di dunia yang berbeda. Aku mencoba bicara dengan Dina. Suatu malam, saat ia pulang dan terlihat sedikit santai, aku membuka pembicaraan. "Dina, kamu gak kangen main sama Raka?" tanyaku pelan. Dina terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kangen, Mas. Tapi aku sibuk banget. Semua ini kan buat masa depan kita juga." Aku mengerti niat baiknya, tapi apakah masa depan yang nyaman sebanding dengan kebersamaan yang hilang saat ini? Bagaimana mungkin uang dan popularitas bisa menggantikan momen sederhana seperti bermain bersama anak atau makan malam bersama keluarga? Dina terlihat semakin larut dalam popularitasnya. Setiap hari ia semakin sibuk dengan jadwal syuting, meeting dengan klien, dan menghadiri acara-acara influencer. Bahkan,
Ia mulai menyewa asisten pribadi untuk mengatur jadwal hariannya yang semakin padat. Waktu kebersamaan kami semakin hilang. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Raka pun semakin sering menunjukkan tanda-tanda kerinduan yang dalam pada ibunya. Ia sering berdiri di depan pintu, menunggu Dina pulang, hanya untuk kecewa saat Dina datang dalam keadaan lelah dan langsung tidur. Popularitas yang datang begitu cepat mulai mengubah segalanya. Bukan hanya pada Dina, tapi juga pada keluargaku secara keseluruhan. Aku mencoba memahami kesibukan Dina. Aku tahu ia bekerja keras demi masa depan kami. Tapi lambat laun, aku mulai menyadari bahwa popularitas itu telah membuat jarak di antara kami semakin jauh. Dina tidak lagi menjadi istri yang selalu ada dan ibu yang penuh perhatian. Ia berubah menjadi sosok yang asing, yang lebih peduli pada kamera dan layar ponsel daripada keluarganya sendiri. Suatu hari, Raka jatuh sakit. Ia demam tinggi dan terus merengek mencari Dina. Aku mencoba menghubungi Dina, berharap ia bisa pulang lebih awal untuk menemani anaknya yang sakit. Namun, pesanku hanya dibalas singkat, "Lagi syuting, Mas. Kamu aja yang bawa ke dokter." Ya. Hatiku terasa perih membaca pesan itu. Apakah karir dan popularitasnya sudah begitu penting hingga ia melupakan perannya sebagai ibu? Dengan perasaan kecewa, aku membawa Raka ke dokter seorang diri. Di ruang tunggu, Raka bertanya dengan suara pelan, "Mama nggak datang, Pak?" Aku mencoba tersenyum meski hatiku hancur. "Nanti Mama pulang, Nak. Sekarang istirahat dulu." "Iya." Malam harinya, saat Dina pulang, aku mencoba membicarakan hal ini dengan tenang. "Raka sakit hari ini. Dia kangen kamu." Dina hanya menjawab singkat, "Maaf, Mas. Tadi acaranya nggak bisa ditinggal." Aku mulai merasa kesabaran dan pengertianku diuji. Setiap kali mencoba bicara, Dina selalu berdalih bahwa semua ini ia lakukan demi masa depan keluarga kami. "Aku kerja keras biar kita bisa hidup nyaman, Mas. Kamu harusnya ngerti," ucapnya dengan nada tegas. Namun, yang Dina tidak sadari adalah bahwa kenyamanan materi tidak bisa menggantikan kehangatan keluarga. Uang dan popularitas tidak akan pernah bisa menggantikan momen-momen sederhana yang hilang. Rumah kami semakin terasa sunyi. Kehangatan yang dulu selalu ada perlahan memudar. Aku sering termenung sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga kami yang dulu penuh kebahagiaan. Foto yang kini terasa seperti kenangan jauh yang sulit untuk kembali. Aku mulai merasa kehilangan istri yang dulu selalu penuh cinta dan perhatian. Kehilangan sosok ibu yang selalu ada untuk anaknya. Dina mungkin ada secara fisik, tapi hatinya sudah berada di dunia yang berbeda. Saat itu, aku menyadari bahwa kepopuleran yang datang tiba-tiba telah mengubah segalanya. Puncak dari segalanya terjadi pada ulang tahun Raka yang keempat. Sejak pagi, Raka sudah begitu bersemangat. Ia terus bertanya, "Mama pulang kapan, Pak? Mama janji main sama Raka, kan?" Aku hanya bisa tersenyum dan mencoba menenangkannya. "Iya, Nak. Mama janji pulang hari ini. Aku sengaja mengambil cuti kerja untuk menyiapkan pesta kecil di rumah. Hanya ada beberapa balon warna-warni, kue ulang tahun sederhana, dan hadiah kecil untuk Raka. Aku ingin momen ini menjadi kenangan manis bagi Raka, berharap Dina bisa hadir dan merayakannya bersama." Namun, waktu terus berlalu. Tamu-tamu undangan yang sebagian besar adalah tetangga mulai datang. Raka terlihat gelisah, matanya terus menatap pintu, berharap melihat sosok Dina muncul dengan senyum hangatnya. Tapi hingga acara dimulai, Dina belum juga pulang. Pesan yang kukirimkan hanya dibalas dengan singkat, "Masih di lokasi syuting. Nanti nyusul." Aku mulai merasa kecewa, tapi tetap mencoba bersikap tegar di depan Raka. Ketika momen tiup lilin tiba, Raka tampak begitu lesu. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Mama nggak datang, Pak?" Hatiku terasa perih mendengar pertanyaan itu. Aku berusaha tersenyum, "Mama sebentar lagi pulang, kok. Ayo tiup lilinnya dulu." Raka meniup lilin dengan wajah murung, tidak seperti anak-anak lain yang biasanya bersorak gembira saat momen ulang tahun. Setelah acara selesai, satu persatu tamu pulang, dan Raka terlihat semakin kecewa. Ia duduk di sofa sambil memeluk hadiah yang kuberikan, terus memandangi pintu yang masih kosong. Hingga larut malam, akhirnya Dina pulang dengan wajah lelah. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Maaf, acaranya molor." "Selamat ulang tahun, ya, Nak." Namun, Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca sebelum berlari ke kamarnya.
Aku tidak bisa menahan emosiku lagi. Kamu lupa hari ini ulang tahun anak kita? Tanyaku dengan nada kecewa. Dina terdiam, terlihat bingung, lalu menjawab, maaf, Mas. Tadi syutingnya susah ditinggal, nanti kita beli hadiah yang mahal buat Raka, ya. Aku tertegun mendengar jawabannya. Kamu pikir hadiah mahal bisa gantiin kehadiran kamu? Kamu pikir uang bisa menghapus kekecewaan Raka? Suaraku mulai bergetar, mencoba menahan amarah yang sudah lama kupendam. Dina terlihat kesal, aku kerja keras buat masa depan kita, Mas. Buat Raka juga. Aku menggelengkan kepala, tapi apa gunanya masa depan yang nyaman kalau kamu nggak ada di saat-saat penting dalam hidup anak kita? Suasana menjadi tegang. Dina terdiam, mungkin baru menyadari kesalahannya. Tapi, ia tidak berkata apa-apa dan langsung masuk ke kamar. Malam itu, rumah kami terasa begitu dingin. Tidak ada lagi tawa ataupun kehangatan yang dulu selalu mengisi setiap sudutnya. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap balon-balon yang mulai mengempis dan sisa kue ulang tahun yang tidak disentuh Raka. Hati ini terasa hancur. Aku tidak menyangka popularitas bisa mengubah Dina sedemikian rupa. Di kamarnya, Raka tertidur sambil memeluk hadiah dariku. Air matanya masih terlihat membasahi pipinya. Ia tertidur dengan raut wajah yang penuh kekecewaan dan kesedihan. Saat itu, aku sadar bahwa Dina tidak hanya lupa pada keluarganya, tapi juga lupa pada perannya sebagai ibu dan istri. Popularitas telah membuatnya terjebak dalam dunia yang penuh gemerlap namun kosong. Dunia yang membuatnya melupakan hal-hal sederhana yang dulu begitu berarti. Aku mulai bertanya-tanya, apakah Dina masih bisa kembali menjadi dirinya yang dulu? Atau, apakah aku harus mulai menerima kenyataan bahwa perempuan yang kucintai telah berubah selamanya? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi oleh wajah sedih Raka dan sikap acuh Dina. Aku merasa berada di titik terendah dalam pernikahan kami. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, di mana kesalahanku? Apakah aku yang terlalu menuntut? Ataukah memang popularitas telah mengubah segalanya? Keesokan harinya, aku melihat Dina kembali sibuk dengan ponselnya. Ia duduk di meja makan, mengedit foto dan video untuk konten selanjutnya. Seolah tidak terjadi apa-apa kemarin malam. Seolah tidak ada hati yang terluka. Aku merasa harus melakukan sesuatu sebelum semuanya benar-benar hancur. Dengan suara tegas, aku berkata, Dina, kita perlu bicara. Dina terkejut, melihat ekspresi serius di wajahku. Ia meletakkan ponselnya, ada apa, Mas? Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba menahan emosi yang berkecamuk di dadaku. Kamu sadar nggak kalau kamu mulai lupa sama kita? Sama Raka, sama aku, sama keluarga kita? Tanyaku dengan suara bergetar. Dina terdiam, terlihat bingung dan tidak mengerti maksudku. Aku sibuk, Mas. Semua ini buat masa depan kita. Aku kerja keras biar kita bisa hidup nyaman, jawabnya dengan nada datar. Aku menghela napas panjang, tapi kamu tahu nggak? Raka sakit dan kamu nggak ada di sampingnya. Kemarin ulang tahun Raka, kamu nggak datang. Kamu janji main sama dia, tapi kamu nggak menepatinya. Apa semua itu nggak penting buat kamu? Air mata mulai mengalir di pipi Dina. Ia terlihat terguncang, mungkin baru menyadari betapa jauh ia telah melangkah dari keluarganya. Aku nggak bermaksud seperti itu, Mas. Suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan, aku tahu. Tapi kamu terlalu sibuk mengejar popularitas sampai kamu lupa sama kami. Popularitas itu mungkin bisa kasih kamu banyak uang dan ketenaran. Tapi, apa semua itu sebanding dengan kebersamaan yang hilang? Dengan air mata anak kita yang merindukan ibunya. Dina terisak. Ia menangis dalam diam, menundukkan kepalanya dalam rasa bersalah. Maaf, Mas. Aku nggak sadar kalau aku udah sejauh ini. Aku meraih tangannya, mencoba menguatkannya. Kamu masih bisa berubah, Dina. Popularitas nggak salah, tapi jangan sampai kamu kehilangan hal yang paling penting dalam hidupmu, keluargamu. Dina mengangguk sambil terus menangis. Ia berjanji untuk memperbaiki semuanya. Mulai mengurangi kesibukannya dan fokus pada keluarga. Ia berusaha kembali menjadi istri dan ibu yang dulu selalu ada untuk kami. Perlahan tapi pasti, kehangatan kembali ke rumah kami. Dina belajar menyeimbangkan karir dan keluarganya. Ia tetap populer, tapi tidak lagi melupakan yang terpenting dalam hidupnya. Kini, kami bisa kembali tertawa bersama, merajut kebahagiaan sederhana yang dulu sempat hilang.